Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari program studi informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana akan mempresentasikan penyelesaian kasus 2 mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia dengan judul Sistem Pengenalan Emosi Ucapan berbasis audio menggunakan ekstraksi fitur MFCC dan LSTM. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Kadir Prisma Darmasena dengan NIM 22085611102. Lalu ada NIM Ade Ayu Wirasih dengan NIM 22085611014. Lalu ada Februar Valentino Agape dengan NIM 22085611070. Dan IGD Suryadi Pradana dengan NIM 22085611126. Baik, sebelumnya untuk deskripsi umum, pengenalan emosi melalui ucapan merupakan tantangan besar yang menarik bagi para peneliti. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengklasifikasikan keadaan emosional dengan akurat. Namun, sampai saat ini masih belum ditemukan metode yang paling tepat untuk digunakan. Untuk memanfaatkan sepenuhnya perbedaan saturasi emosional antara kerangka waktu, metode baru diusulkan untuk pengenalan emosi melalui ucapan menggunakan fitur ucapan yang dikombinasikan dengan jaringan saraf berulang berbasis Long Short Term Memory atau LSTM. Pengenalan emosi melalui ucapan bertujuan untuk secara otomatis mengklasifikasikan unit ucapan ke dalam keadaan emosional seperti marah, bahagia, netral, sedih, muak, dan terkejut. Peningkatan dalam teknologi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi interaksi manusia-mesin yang lebih alami dan empatik di masa depan. Terlebih lagi, kemampuan mesin untuk memahami dan merespon emosi manusia secara akurat akan sangat berguna dalam berbagai aplikasi. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membangun sistem klasifikasi emosi ucapan secara otomatis berdasarkan audionya, sehingga kita dapat mengetahui emosi dari pembicaranya. Adapun fitur utama dari aplikasi kami yaitu klasifikasi model. Aplikasi ini dibangun dengan bahasa pemrograman Python dengan teknologi seperti Streamlit, NumPy, Librosa, Librosa Display, TensorFlow Crash Models, dan Matplotlib. Adapun asumsi dan batasan sistem, diantaranya adalah dataset yang digunakan adalah Toronto Emotional Speech Set yang terdiri dari 2.800 data ucapan emosional dengan 7 kelas emosi. Lalu yang kedua, metode ekstraksi fitur yang digunakan adalah MFCC. Dan model yang digunakan untuk klasifikasi adalah Long Short Term Memory atau LSTM. Yang terakhir adalah penelitian ini berfokus pada klasifikasi ucapan emosional, tidak mencakup aspek lain seperti sintesis ucapan emosional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dataset. Adapun dataset yang digunakan dalam kasus kami yaitu Toronto Emotional Speech Set. Dataset ini berisi 7 kategori emosi, yaitu anger, disgust, fear, happiness, pleasant surprise, sadness, dan neutral. Masing-masing emosi berisi 400 file audio yang diperankan oleh dua aktor berusia 26 dan 64 tahun. Jadi total file audio dalam dataset ini adalah 2.800 file dengan format WAV. Berikut ini adalah contoh dari file audionya dalam kategori fear dengan pengucapan kata back. Say the word back. Say the word back. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada distribusi data yang dimana tahap pertama kami akan membuat visualisasi distribusi label untuk membuat plot batang yang menunjukkan jumlah sampel untuk setiap label emosi dalam dataset. Itu seperti tampilan gambar. Selanjutnya kami akan membuat fungsi untuk membuat plot dan juga spektrogram yang dimana kita akan menginput figur yang dengan ukuran 10 kali 4 inci dan juga judul pada plot dengan ukuran font 20. Kita juga mau menambahkan Librosa Display Web Show untuk
menampilkan representasi time domain dari sinyal audio menggunakan Librosa. Di sini juga kita akan menampilkan spektogramnya yang seperti tadi kita akan menampilkan figur dengan ukuran 11 kali 4 inci dan juga judulnya 20 untuk ukuran fontnya adalah 20. Selanjutnya itu mendefinisikan emosi dan membuat data audio. Yang pertama itu ada menentukan emosi yang dianalisis dan juga mendapatkan path dari file audio untuk emosi tersebut. Selanjutnya ada membuat file audio dan mendapatkan data sinyal serta laju sampling. Dan seperti inilah akan ditampilkannya waveflow. Dan inilah spektogramnya. Untuk selanjutnya kami akan melakukan pengulangan setiap emosi seperti angry, lalu disgust, neutral, sad, PS, dan juga happy. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekstraksi fitur dari file audio menggunakan MFCC untuk tugas kelompok PPDMA2, yaitu Speech Recognition. Yang pertama, di sini terdapat code untuk menginisialisasi sebuah fungsi ekstraksi yang bernama extract MFCC. Selanjutnya ada file name yang adalah parameter yang menunjukkan path atau nama file dari file audio yang akan diproses. Selanjutnya kita terlebih dahulu akan memuat file audio tersebut, di mana file name adalah nama file yang akan dimuat. Duration sama dengan 3, berarti file audio akan dimuat selama 3 detik. Selanjutnya ada offset 0,5, berarti pemulaian file audio akan dimulai setelah 0,5 detik dari file awal. Y adalah array NumPy yang berisi data amplitudo dari sinyal audio. SR adalah sampling rate atau laju pengambilan sampel dari sinyal audio. Selanjutnya akan dilakukan ekstraksi fitur dengan MFCC pada code yang ini, di mana Y adalah sinyal audio yang dimuat. Librosa.feature.mfc adalah fungsi untuk menghitung koefisien MFCC dari sinyal audio. Lalu NMFCC sama dengan 40 yang berarti menunjukkan bahwa 40 koefisien MFCC akan dihitung. Lalu ada librosa.feature.mfcc, Y sama dengan Y, SR sama dengan SR, dan NFCC sama dengan 40, yaitu code untuk menghasilkan array 2D yang berbentuk jumlah frame dan NFCC. Lalu selanjutnya npmin X sama dengan 0 menghitung rata-rata dari koefisien MFCC di sepanjang sumbu waktu atau aksis sama dengan 0, sehingga menghasilkan satu array satu dimensi dengan panjang 40 yang mewakili rata-rata dari koefisien MFCC di seluruh frame. Dan akhirnya akan mengembalikan nilai hasil, yaitu dengan cara return FCC. Fungsi mengembalikan array 1 di MFCC yang berisi rata-rata koefisien MFCC. Selanjutnya yaitu XMFCC df speech apply lambda x extract MFCC, yang dimana kode ini menerapkan fungsi extract MFCC ke setiap file audio dalam data frame df, mengonversi hasilnya menjadi array NumPy 2D yang siap digunakan untuk pelatihan model dan mencetak bentuk array tersebut. Selanjutnya itu terdapat sebuah kelas dari pustaka Scalar Preprocessing
yang digunakan untuk mengonversi data dari data kategori ke dalam bentuk one-hot encoding. ENC adalah instance dari one-hot encoder. Selanjutnya, Y sama dengan ENC feed transform, yang berarti adalah metode yang pertama kali memasangkan feed atau encoder dengan data input dan kemudian mengubah transform data tersebut ke dalam bentuk one-hot encoding. DF label berarti data frame yang dengan satu kolom, yaitu kolom label yang berisi label kategori, akan ditransformasi. Lalu hasil dari feed transform adalah sparse matrix yang berisi nilai one-hot encoding untuk setiap label dalam kolom label. Dan akan dikonversi dengan code Y to array yang akan dikonversi menjadi matriks Y menjadi dense array NumPy. Y sekarang adalah array 2D NumPy di mana setiap baris memiliki satu contoh dan setiap kolom mewakili satu kategori label. Dan akan dilakukan print Y shape di mana akan mencetak bentuk dari array Y yang memberikan informasi tentang jumlah sampel dan jumlah kategori label. Jadi jumlah sampelnya terdapat 2.800 dan terdapat 7 kategori atau 7 label. Selanjutnya yaitu code ini, yang pertama ada split data menjadi data training dan data testing, yaitu membagi data untuk dijadikan data training dan data testing sebanyak untuk tes size 0,2, berarti untuk data testing itu sebanyak 20% dan data training sebanyak 80%. Dan untuk random state sama dengan 42 itu memastikan pembagian yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Hasil dari code ini adalah xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Selanjutnya, xtrain sama dengan nxpandims ini digunakan untuk mengubah bentuk input untuk algoritma klasifikasi LSTM. NoXpandims berarti menambahkan satu dimensi ketambahan ke array xtrain dan xtest untuk membuatnya sesuai dengan bentuk input yang diperlukan oleh LSTM, di mana digunakan untuk juga meningkatkan akurasi dari validasi akurasi dari nanti penggunaan model LSTM. LSTM membutuhkan input dengan bentuk samples, timestamp, dan features. Penambahan dimensi ini juga bertujuan untuk mengubah bentuk data dari jumlah sampel dan jumlah fitur menjadi jumlah sampel, jumlah fitur, dan satu. Hasil akhirnya yaitu data X dan data Y dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian, dan bentuk input diubah untuk bersesuaian dengan persyaratan LSTM, dan menambah satu dimensi tambahan untuk fitur input. Selanjutnya adalah bagian code untuk membangun dari model LSTM sendiri. Yang pertama, LSTM layer. Yang pertama ada lapisan LSTM, yaitu lapisan LSTM dengan 256 unit dengan return sequence sama dengan false, berarti hanya mengembalikan output terakhir. Lalu ada input shade 40,1 yang berarti sesuai dengan bentuk input data, yang dimana tadi kita menghitung koefisien input itu sebesar 40. Lalu dropout layers. Di dropout layer ini terdapat 3 lapisan dropout, masing-masing dengan tingkat dropout sebesar 20% untuk mencegah overfitting. Dense layer 2, yaitu lapisan dense dengan 128 dan 64 unit, menggunakan aktivasi ReLU. Output layer, lapisan dense dengan 7 unit, atau bersesuaian dengan jumlah kelas emosi, menggunakan aktivasi softmax untuk klasifikasi multikelas. Selanjutnya dilakukan compiling model, dengan loss function atau kategori cost entropy untuk klasifikasi multikelas, digunakan optimizer Adam yang adaptif dan efisien, lalu digunakan matriks akurasi untuk mengevaluasi kinerja model. Lalu dilakukan peringkasan model untuk menampilkan ringkasan arsitektur model, termasuk jumlah lapisan, bentuk output setiap lapisan, dan jumlah parameter yang dapat dipelajari. Terdapat jumlah parameter yaitu 305.799 atau sebesar 1,17 MB. Lalu akan dilakukan pelatihan model, yaitu dengan berbagai macam parameter. Telah dilakukan pengetesan beberapa parameter, yaitu dengan percobaan EPO sama dengan 50, EPO sama dengan 100, dengan EPO sama dengan 50 BCS 64, dengan EPO 50 sama BCS sama dengan 100,
dengan apple sama dengan 100 dan batch size 32, apple sama dengan 100 dengan batch size 64. Tetapi ditemukan hasil, yaitu hasil yang terbaik adalah dengan apple 50 dan batch size sama dengan 64. Dengan pembagian dataset training dan dataset testing yaitu sebesar 20% untuk data testing dan 80% untuk data training. Didapat nilai akurasi tertinggi yaitu sebesar 99% dan terdapat nilai validation accuracy yaitu yang tertinggi adalah 98%,44. Selanjutnya adalah hasil dari pelatihan dan percobaan model kami. Ini adalah hasil dari pelatihannya, bisa dilihat di sini. Hampir menyentuh angka 1. Selanjutnya adalah hasil data trainingnya, training loss dan validation loss-nya. Hasil loss atau kerugian yang dihasilkan dari pelatihan dan testing, yaitu sangat jauh, hampir menyentuh 0. Dan ada evaluasi, yaitu menggunakan coefficient matrix, bisa dilihat di sini. Terdapat berbagai label dan yang menunjukkan akurasi dari setiap label-label tersebut. Demikian yang bisa kami jelaskan tentang pembangunan model. Selanjutnya adalah penyimpanan model untuk dijadikan model trained yang akan digunakan pada aplikasi yang kami bangun dengan web yang kami bangun dengan Streamlit. Dan demikianlah penjelasan tentang model speech recognition dengan menggunakan LSTM. Selanjutnya adalah pembangunan web menggunakan Streamlit yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Aiwirase dengan NIM 22085610114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi Speech Emotion Recognition, yang dimana aplikasi ini kami buat menggunakan Streamlit. Nah, pada aplikasi ini terdapat dua menu, yaitu menu dashboard dan juga menu klasifikasi model. Nah, pada menu dashboard ini akan menampilkan aplikasi dan nama anggota kelompok pengembang. Nah, pengguna tidak melakukan interaksi lebih lanjut di halaman dashboard dan memutuskan untuk mengakses fitur utama aplikasi. Fitur utama aplikasi ini yaitu klasifikasi model, yang dimana pengguna dapat mengunggah file suara yang ingin diklasifikasikan. Baik, di sini saya contohkan menggunakan suara set. Nah, setelah proses unggah, aplikasi menampilkan prediksi emosi dari file suara yang diunggah. Di sini, aplikasi menampilkan prediksi emosi set, yang dimana juga menampilkan webplot dan spektrogram dari file tersebut. Pengguna juga dapat melihat dan menganalisis hasil klasifikasi emosi serta visualisasi suara yang akan ditampilkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.